Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Arianti, NIM A7101800061. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penyelesaian tugas pada mata kuliah Game Edukasi. Sebelumnya untuk tugasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat teks. Jika diberi input dari keyboard, isi teks tersebut akan berubah. Misalnya terdapat tulisan selamat. Nah, kemudian jika kita klik tombol B pada keyboard, nanti tulisannya akan berubah menjadi berpuasa ataupun tulisan yang lain. Langsung saja, di sini saya sebelumnya sudah menambahkan teks. Caranya yaitu game object, kemudian UI, dan teks. Kemudian pada teks ini bisa kita atur tulisan apa yang akan kita masukkan atau kita tampilkan. Kemudian kita bisa mengatur font size dan juga color pada teks tersebut. Nah, setelah itu kita membutuhkan script yang berguna sebagai input pada teks tersebut. Nah, untuk menambahkan script ini caranya yaitu klik kanan pada aset, kemudian create dan subscript. Nah, kita bisa tuliskan namanya misalnya change text. Kemudian kita buka. Maka akan diarahkan di Mono Develop Unity ini. Kemudian di sini sudah ada dua fungsi utama yaitu void start dan juga void update. Kita tinggal memasukkan script di bagian void update ini untuk inputan pada teks nanti. Untuk scriptnya itu kita bisa menuliskan, kita berikan di sini if, kemudian input get code-nya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita bisa menggunakan angka atau huruf atau tombol lain di keyboard. Di sini misal saya menggunakan huruf P. Kemudian kurang. Jadi ketika game object teks tersebut, game object komponen teks, kemudian sama dengan kita ganti tulisannya itu menjadi misal alhamdulillah baik. Ini jangan lupa kita masukkan using Unity Engine UI karena kita menggunakan UI di situ. Kemudian kita save dan setelah itu kita memasukkan script ini ke dalam teks yang sudah kita buat. Jadi kita masukkan scripting teks ke dalam teks tersebut. Nah, setelah itu coba kita play. Hasilnya di sini ditampilkan tulisan hello, apa kabar. Kemudian ketika kita klik tombol P pada keyboard, nanti tulisannya akan berubah menjadi alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya alhamdulillah baik ya. Baik, coba kita ulang. Ketika kita klik P pada keyboard, tulisannya akan berubah menjadi alhamdulillah baik. Itu. Lanjut ke tugas yang kedua. Buatlah dua game object yang apabila ditranslasi dan saling berbenturan, maka akan terdeteksi dengan cara menampilkannya di debug log atau konsol dalam Unity 3D. Selanjutnya kita buat dua buah game object. Di sini saya sudah memiliki dua buah game object, yaitu ada cube dan juga ada balok.
Nah, masing-masing ini kita masukkan script untuk input translasinya. Jadi untuk menggerakkan game objek ini agar dia bisa bergerak ke kanan, kiri, maju atau mundur. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya juga sudah membuat 2 buah script inputan, yaitu di sini ada input 2 dan input 1. Untuk input 1 ini saya masukkan ke game objek kubus atau cube ini. Di sini sudah ada. Kemudian input 2 saya masukkan di game objek balok. Nah, input 2 di sini. Untuk isi scriptnya sendiri seperti ini. Jadi dia script untuk mentranslasikan kedua buah game objek tersebut. Untuk di cube itu kita bisa klik tombol 1, 2, 3, atau 4 untuk menggerakkan game objek cube. Sedangkan untuk balok kita bisa menggunakan keycode untuk panah kiri, panah kanan, panah atas dan bawah pada keyboard. Selanjutnya setelah kita menambahkan script untuk inputan kedua buah game objek ini, kita perlu menambahkan 1 buah script lagi yang digunakan untuk mendeteksi collision atau tabrakan di antara kedua objek ini. Caranya sama, kita klik kanan pada aset, kemudian create subscript. Kita namai di sini misal deteksi collision. Dan kita buka. Jadi ada 2 buah fungsi di sini, void start dan void update. Kita perlu menambahkan di sini kita membuat fungsi baru, void on collision enter. Ini untuk deteksi tabrakan antara 2 buah objek dan unity engine collision. Jika game object name jika game objek bertabrakan dengan balok, maka debug log tampilkan teks game objek menabrak. Kita save. Kemudian script ini kita masukkan ke game objek cube ini, karena di script yang sudah kita buat nanti apabila cube ini bertabrakan dengan balok, maka akan ditampilkan debug log game objek menabrak. Jadi kita masukkan script deteksi collision ini ke dalam cube. Caranya tinggal di drag ke sini. Oke, sudah masuk. Kemudian coba kita play, apakah scriptnya bisa. Kita bisa jalankan cube ini dengan tadi input yang sudah kita buat, yaitu dengan angka 1 untuk mundur, 2 untuk maju, 3 untuk ke kanan, 4 untuk ke kiri. Untuk baloknya sama, dia bisa ditranslasi juga. Kemudian kita coba menambahkan cube ini kepada balok. Kita coba. Sebelumnya kita tampilkan konsol. Apabila nanti dia berhasil menabrak, nanti akan ditampilkan di sini ada game objek menabrak. Coba kita tabrakannya. Nah, di sini konsolnya sudah ada game objek menabrak. Artinya script yang kita gunakan ini sudah bisa. Selanjutnya kita tadi untuk tugas yang kedua sudah. Kemudian tugas yang ketiga, apabila sudah bisa tampil di log konsol
tampilkan hasil deteksi benturan atau collision detection di layar display game. Misalnya muncul tulisan drag saat benturan terjadi. Oke, kita langsung saja di sini kita tambahkan di script deteksi collision-nya. Kita buat di sini tambahkan dulu public class ini, public yang kemudian kita tambahkan di fetch start ini untuk memanggil teksnya. Jadi ketika game objek dimulai, untuk UI objeknya ini berupa teks, nanti dia tidak akan ditampilkan. Namun ketika dia terjadi tabrakan, nanti UI objeknya active true, dia akan ditampilkan teksnya. Kemudian kita tambahkan di sini fungsi untuk update-nya, fungsi on collision exit. Kemudian UI object that active-nya kita false-kan. Jadi ketika sudah tidak terjadi tabrakan, maka nanti dia akan tidak akan ditampilkan lagi teksnya. Oh ya, sebelumnya saya sudah menambahkan teks untuk katanya nanti di sini teksnya. Teks cara menambahkan teksnya ini dengan klik game object, kemudian 3D object dan 3D text. Saya menggunakan 3D text di sini. Kita bisa tuliskan teks di sini katanya, misal dungdung atau teks lain. Kemudian kita bisa atur font size dan juga color-nya. Setelah itu, karena kita sudah memasukkan script-nya ke dalam cube di sini deteksi collision, maka kita masukkan di sini untuk UI objeknya kita pilih take action, teks yang tadi dungdung. Kemudian udah, kita coba play. Jadi ketika cube ini nabrak ke balok, nanti akan muncul teks dungdung. Kita coba play, jalankan. Nah, dia muncul dungdung. Jadi ketika kubus ini menabrak ke balok, nanti akan muncul peringatan dungdung ini. Namun ketika dia sudah tidak lagi menabrak ke balok ini, nah teksnya akan hilang, atau tadi seperti yang sudah kita masukkan di script untuk game objeknya set active false atau tidak ditampilkan lagi. Coba kita mulai lagi. Misal dia menabrak, nah dia akan dimunculkan dungdung begitu. Mundur, kita menabrak dungdung begitu. Selanjutnya untuk tugas yang terakhir, yaitu lengkapi dengan environment yang sesuai. Untuk environment-nya di sini ada perbukitan, pepohonan, dan juga di sini sebagai danaunya. Dan untuk langitnya ini saya tambahkan tekstur langit sehingga lebih realistis. Dan sekian untuk penyampaian hasil tugas game edukasi dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.